Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying, apa yang harus kita lakukan? Jing Qiyu merasa cemas. Apa yang bisa kita lakukan? Sui Ying menggelengkan kepalanya. Seandainya aku punya cara untuk melakukannya, aku akan bertindak sejak lama. Mereka telah memperbaiki seluruh Oceanic Forest World dan dapat mengoperasikannya dengan kuat. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri. Semakin siap aku, semakin baik itu. Kami tidak punya pilihan dalam hal ini, inisiatif ada di tangan mereka. Aku hanya bisa menunggu dan melihat. Meski begitu, semakin lama mereka menunggu, semakin besar keuntungan kita. Jing Qiyu mengangguk. Mereka telah diatur 2 kali, pertama melalui racun hexing, dan kemudian di jalan Dewa Thunderfire kelas pemusnahan iblis. Pihak lain jelas ingin menghancurkan klan Xia, tetapi mereka tidak punya cara untuk membalas. Dewa Bertuah dan Dewa Iblis Besar keduanya sangat tegas. Selama periode yang sangat penting ini, wilayah terdalam kastil di Oceanic Forest World dilarang masuk oleh siapapun. Sebenarnya, klan Xia tidak memiliki mata-mata di dalam klan Best, sulit untuk menempatkan agen ganda di dalam karena perbedaan ras mereka. Jika bukan karena makna sejati-sejati dari tetua Aolan, klan Best juga tidak akan dapat menempatkan mata-mata di dalam klan Xia. Ada aura kegembiraan di antara para transenden di dalam ibu kota Xia. Ledakan sebelumnya terjadi di udara di luar istana infernal, begitu banyak orang yang melihatnya. Ledakan yang mengerikan seperti itu mudah ditangani, memberi mereka rasa percaya diri yang lebih besar. Yayasan Xia Clan kami memang luar biasa. Dewa leluhur Xia Clan kami telah membuat banyak persiapan. Semua orang sangat bersemangat. Mereka yang mengetahui kebenaran, seperti Jing Qiyu's Magic Avatar atau Palace Head Chen, menyimpannya sendiri. Soal Sui Ying akhirnya masih menjadi rahasia. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Sekarang sudah 25 tahun sejak Sui Ying memasuki Crimson Rock Mountain, dan dia telah berada di Crimson Dust Island selama lebih dari 20 tahun. Gelombang. Danau darah di dalam kastil itu mulai mengering, dengan hanya sejumlah kecil cairan berdarah yang masih menggelegak. Berbaring di tengah danau itu adalah raksasa sekitar 8 meter dengan aura yang luas. Dadanya naik dan turun secara metodis, menonjolkan napasnya yang lambat tapi kuat. Tengkorak ilusi raksasa Dewa Iblis muncul di sisi danau, tawanya membunyikan semua orang untuk mendengar. Haha, akhirnya aku berhasil. Tubuh berdaging lengkap. Kamu membuatku menunggu, pria berjubah emas ilusi itu berbicara dari samping. Dewa Iblis yang hebat, karena tubuhmu yang berdaging telah selesai, kita dapat memulai dengan rencana. Mari kita mulai turun, tengkorak ilusi itu berteriak. Hong gelombang. Sebuah pusaran muncul di atas sosok humanoid itu, yang terhubung dengan abis kegelapan yang jauh dan kuno. The Dark Abyss adalah pesawat yang ada di samping dunia dewa. Itu berisi iblis yang tak terhitung jumlahnya, dewa iblis, dan bahkan banyak keberadaan yang jauh lebih kuat daripada dewa iblis besar. Jika turunnya dewa iblis biasa melalui proyeksi dunia akan membuat gangguan besar, avatar dewa-dewa iblis besar sebenarnya tidak akan begitu terlihat, karena kekuatannya yang tinggi dapat dikendalikan dan dikendalikan. Ini adalah kekuatan memiliki kendali. Hua. Sosok ilusi berdarah, tidak jelas datang terbang keluar dari pusaran dan segera pindah ke tubuh berdaging. Tubuh humanoid perlahan membuka matanya, menunjukkan iris darah merah menyala mereka. Dia kemudian melayang ke atas di mana, di udara, tubuhnya mulai berubah. 2 tanduk panjang muncul dari kepalanya, dan wajahnya menjadi lebih tipis. Sisik di tubuhnya juga mengalami perubahan. Setelah transformasinya selesai, tubuh iblis yang menakutkan bisa dilihat berdiri di udara, menampilkan keindahan yang mirip dengan karya seni atau seseorang yang sesuai dengan hukum dunia. Api merah darah kemudian mulai menyala dari setiap bagian tubuhnya. Api sepenuhnya menyelimuti tubuhnya yang berdaging, membuat seluruh bentuk aslinya tidak jelas. Hanya sosok menyala yang terlihat saat dia berdiri di udara. Dia kemudian mulai turun perlahan sampai akhirnya dia menyentuh tanah. Suasana dunia fana. Benar-benar nostalgia, kata sosok yang terbakar itu. Dia dengan santai melambaikan tangannya,
hanya untuk merasakan hukum luas yang tak terlihat menekan dan bahkan samar-samar berusaha mengeluarkannya dari dunia. Selama dia menghendakinya, dengan kemungkinan satu pemikiran, dia bisa mengikuti kekuatan tolakan ini dan meninggalkan dunia fana. Dunia material masih belum menerima kehadiran aku sedikit pun. Seluruh ruang ini tercakup dalam penindasan hukum. Sosok yang berapi-api mengertakkan gigi. Seandainya tubuh berdaging ini tidak dibuat dari penduduk asli dunia ini, aku bahkan tidak akan bisa turun ke dalam tubuh ini. Bahkan jika aku mencoba menggerakkan tubuh ini sedikit, aku akan bertemu dengan rasa penindasan ini. Siapapun yang turun ke avatar dewa akan merasa cemberut ini. Mereka akan sepenuhnya ditekan, tubuh berdaging itu ditekan. Kekuatan mereka ditekan, kecepatan mereka ditekan. Tetap saja, itu harus dilakukan. Bahkan sejumlah kecil kekuatan ini yang bisa aku lepaskan di puncak alam demigod, dengan pemahamanku, akan cukup untuk dengan mudah membunuh dewa yang baru muncul, gumam dewa iblis besar. Bahkan aku bisa dengan mudah membunuh dewa yang baru muncul. Tapi kamu, dewa iblis besar, kamu jauh lebih kuat dari aku. Seorang tokoh yang berbeda berjalan. Dia adalah pria yang mengenakan jubah emas, matanya seram dan dingin. Ini, memang, avatar dewa-dewa bertuah. Bakat bawaan Sorcerer God cukup tinggi, tetapi masih jauh dari bakat Transcendent dengan True Meaning tingkat 1. Transcendent puncak yang mampu memahami tingkat 1 makna sejati dapat memadatkan dewa tingkat 1 dalam 3000 tahun. Sementara itu, dewa penyihir telah dengan susah payah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya menerobos untuk mencapai ranah dewa hati tingkat 1 dan membuat langkah untuk menjadi dewa dunia. Memang, selama seseorang dapat menangkap dewa-dewa tingkat 1 dan memiliki cukup energi dewa yang terakumulasi, mereka dapat segera menerobos untuk menjadi dewa-dewa dunia tahap pertama. Dewa iblis besar telah berkultivasi jauh lebih lama daripada dewa penyihir dan karena itu jauh lebih kuat. Dia adalah dewa dunia tahap 2 kuno. Seharusnya cukup sederhana untuk mencapai kemenangan, dewa iblis besar memulai, tapi aku masih cukup waspada terhadap Dongbo Sueying. Ketika kami bertanya pada kuil temporal, mereka menuntut total 500.000 kristal dewa, namun mereka hanya memberi laporan bahwa Dongbo Sueying masih hidup di dalam gunung batu Crimson. Adapun informasi tentang kekuatan tempurnya, tidak ada. Jika kuil temporal memiliki informasi terperinci tentang kekuatan tempur Dongbo Sueying, laporan seperti itu tidak akan dihargai hanya dengan 500.000 kristal dewa, balas dewa penyihir. Informasi yang benar-benar mereka inginkan adalah fondasi sejati klan Xia. Namun, laporan semacam itu bahkan lebih mahal, jadi mereka menolak untuk membelinya. Dari apa yang mereka tahu, Sueying meskipun, sisa klan Xia tidak layak disebut. Sueying sendiri, bagaimanapun, cukup cerdik untuk tetap berada dalam gunung Crimson Rock, jadi kuil temporal hanya tahu dia masih hidup. Adapun kekuatan tempurnya, itu adalah sebuah misteri. Tenang saja, berapa lama Dongbo Sueying berkultivasi? Sorcerer God Avatar mencibir. Bahkan avatar dewa ini tidak akan kami terapkan untuk mengalahkan mereka. Kami masih memiliki cadangan senjata perang dalam jumlah besar. The Great Demonic God Avatar juga sangat percaya diri. Pada awalnya, mereka waspada terhadap orang itu dari kuil Dewa Bumi, takut bahwa, begitu mereka selesai membangun lorong spasial, orang itu, Dewa Dunia tahap 3, akan segera menghancurkannya. Lagi pula, ia memiliki pemahaman yang jauh lebih tinggi tentang alam daripada yang mereka lakukan dan dapat dengan mudah tiba di lorong spasial dalam sekejap mata. Saat bagian itu berhasil dibangun, sejumlah besar senjata perang dapat dibawa ke dunia klan Xia. Pada titik itu, dari sudut pandang mereka, tidak mungkin mereka kalah. Ayo pergi, kata dewa bertuah. Baiklah, dewa iblis besar mengangguk, aku akan mengendalikan kapal perang. Mereka berdua tidak membawa bawahan, karena pembangunan lorong spasial harus dirahasiakan. Semakin cepat mereka menyelesaikannya, akan semakin baik. Adapun bawahan, setelah lorong spasial selesai, akan ada banyak bawahan yang datang melalui. Secepatnya. Sebuah kapal perang merah tua, hanya sekitar 100 meter panjangnya, bergerak di bawah kendali avatar Dewa Iblis Besar untuk diam-diam meninggalkan kastil.
Itu sangat tidak mencolok sehingga bahkan jika seseorang melihatnya dengan mata T3L4NJ4 nanogram, ia tidak akan melihatnya meninggalkan Oceanic Forest World dan memasuki lapisan kosong. Itu terbang melalui lapisan kosong di antara ruang, dan kemudian menembus membran untuk tiba di dunia klan Xia. Gurun yang sunyi dan luas yang mereka temukan adalah lokasi yang ditentukan oleh Dewa Iblis Besar dan Dewa Penyihir untuk membangun lorong spasial. Kapal terus terbang, tidak dapat ditemukan bahkan dengan mata. Mulailah persiapan. Mengaktifkan. Segala sesuatu terjadi dalam kehampaan. Dewa Iblis Besar dan Dewa Penyihir bergerak. Hanya dalam beberapa detik, mereka telah mengatur struktur yang diperlukan untuk membangun lorong spasial dan secara bersamaan mengaktifkannya. Hong! Suatu kekuatan yang menakutkan segera menyebar ke segala arah. Gangguan tidak lagi bisa disembunyikan. Sinar cahaya keabu-abuan menyilaukan melesat ke langit. Ruang di atas tercabik-cabik, untuk mengungkapkan lorong jelek, buas hitam pekat. Bagian spasial ini terus-menerus merobek lapisan dalam membran, menembus bahkan lapisan eksternal dunia klan Xia sampai mencapai dunia fana yang jauh. Gangguan besar seperti itu segera ditemukan oleh klan Xia. Mereka telah lama mengatur penjaga di semua tempat, tetapi kerajaan Dewa Iblis Besar begitu tinggi sehingga bahkan mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Gangguan yang sangat besar, dan disertai dengan gelombang ruang. Membran eksternal telah ditembus. Pria tua itu, Chao Qing, yang masih mengenakan pakaian kotor saat dia duduk di atas kapal nelayan, segera berdiri. Dia segera mengeluarkan gelang komunikasi dari harta karun penyimpanannya dan menghubungi klan Xia untuk pertama kalinya sejak dia meninggalkan Gunung Crimson Rock. Kepala Istana Chen, ini aku, Chao Qing. Di Istana Infernal di ibu kota Xia. Dong, dong, dong. Suara drum yang dalam bergema di seluruh area, menyebar bahkan ke daerah yang jauh di luar. Seluruh orang Xia Capital yang tak terhitung jumlahnya menatap kosong saat mereka mendengarkan suara drum. 3 ketukan, 4, 5. Sebanyak 9 ketukan drum yang dalam. Semua orang mengerti apa artinya itu? Sepanjang sejarah Xia Clan, 9 ketukan drum Infernal Palace mewakili kedatangan bencana. Selama berabad-abad, ada banyak situasi di mana klan harus mundur ke dunia infernal, sementara di dunia fana, di luar banyak orang akan dibantai dan dimakan. Saat ini, bencana seperti itu akan segera menimpa kemudian sekali lagi. Terlebih lagi, dikabarkan sebelumnya, bahwa gravitasi dari situasi ini jauh melampaui salah satu insiden sebelumnya. Perang dimulai, saat ini sedang meneliti model mantra, Kingxi merasa tidak nyaman. Lalu mengapa kakakku belum kembali? Masalah Sueying memasuki Gunung Crimson Rock disembunyikan dari saudara lelakinya dan orang tuanya. Ketika masalah migrasi seluruh Xia Clan muncul, orang tua Kingxi dan Sueying menanyakan situasi Sueying, tetapi Jing Qiu hanya menjawab bahwa ia telah bepergian ke lokasi yang sangat penting untuk sebuah petualangan. Jika dia berhasil, dia akan bisa mendapatkan racunnya sembuh dan kembali. Perang telah dimulai. Di bagian berbeda dari mansion yang sama, 3 orang duduk bersama dan mengobrol. Mereka adalah Dong Bolai, Mo Yang Yu, dan Zhong Ling, semua saat ini menunjukkan ekspresi heran. Perang sudah dimulai, tetapi bagaimana dengan Sueying? Dia belum kembali. Perang telah meletus. Tapi kami tidak punya cara untuk membantu. Mengutuk. Banyak transenden diliputi kecemasan. Puyang Bo, suster murid Zuo Yi, dan Gong Liang Yuan semua merasa gugup di hati mereka ketika mereka mengirimkan pesan satu sama lain. A Battleship D9 saat ini mengambang di atas Istana Infernal. Kepala Istana Chen mengambil inisiatif untuk mengirim pesanan melalui gelang komunikasinya. Demigods dari klan Xia, perhatikan perintah aku. Sebagai kerugian bagi mata-mata di antara jajaran kami, setiap demigod harus memasuki kabin pribadi mereka sendiri dalam D9 Battleship. Baik. Pergi. Dewa Gunung He, mengenakan jubah panjangnya, sama tenangnya dengan laut. Dia melonjak ke langit menuju Battleship D9. Setelah bertahun-tahun berkultivasi sambil dibantu oleh penggunaan banyak buah roh dan harta roh yang diturunkan oleh Sueying dari Crimson Dust Island, kekuatan tempur Mountain Lord He telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Awalnya, dewa kelas 4-nya telah berevolusi menjadi tingkat 31 dan
meskipun belum membuka lautan dewa, ia tetap menjadi demigod peringkat pertama yang tidak bisa disangkal. So, Cikyubai juga terbang ke langit. Hari ini, dia berada di puncak tahap 3 ranah tingkat 3 dari True Meaning-nya, dan kekuatan tempurnya di urutan kedua dari Mountain Lord He. Sebelum Dewa Gunung dia telah meraih hati dewa tingkat 3, Cikyubai bahkan sementara berdiri sebagai yang pertama di peringkat demigod, tapi sekarang, dia berada di urutan kedua. Kita harus memenangkan pertempuran ini, kata Si Kong yang mengenakan Dewa 9 Naga Api. Niat membunuhnya meluap, dia terbang keluar dari halaman dalam Istana Infernal dan menuju Battleship D9. Ini perang. Grand Elder Palace Head dan City Lady Bu, bersama dengan banyak demigod lainnya dan bahkan demigod Yuan King yang baru, semuanya tengah terbang menuju Battleship D9. Satu-satunya demigod yang belum muncul adalah Jing Qiu. KKK, banyak kabin kecil di dalam D9 Battleship berfungsi untuk mencegah mata-mata dari akting. Sebenarnya sangat wajar jika ada beberapa mata-mata. Setelah semua, mata-mata demigod fraksi iblis, selain Si Yun, belum mengungkapkan diri. The D9 Battleship turun ke langit. Di bawah pengawasan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota Xia, dan pengamatan semua Transcendent, kapal perang D9 dengan cepat meninggalkan dunia infernal. Jauh, di dunia dewa yang luas dan mistis. Di planet tertentu, ada banyak susunan yang berfungsi untuk menyegelnya sepenuhnya. Ada banyak bunga dan rumput berharga yang tumbuh di planet itu, dan bahkan jarang terlihat serangga dan binatang buas. Ada banyak ahli dewa puncak ditempatkan di sini untuk menjalani penelitian jangka panjang. Varian gagak bunga hijau ini sangat berbeda dengan versi aslinya. Aku ingin tahu tentang khasiat obatnya. Seorang lelaki tua yang ramah dengan dua kumis saat ini sedang melihat tanaman besar yang dinamai bunga gagak hijau. Diameternya lebih dari 100 meter dan memiliki satu kuncup bunga yang berjemur dalam warna biru. Cahaya hijau. Sebuah adegan sederhana digambarkan pada setiap kelopaknya. Brother Leiting, dengan bantuan percepatan waktu, hanya akan memakan waktu 3 tahun lagi untuk bunga gagak hijau ini matang. Pada titik itu, kamu akan dapat memulai penelitian yang lebih mendalam. Seorang pria jangkung tetapi kurus tertawa dari samping. Jika kita berhasil, kita berdua akan dianggap telah berkontribusi secara signifikan, mungkin kita bahkan akan dipromosikan. Tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Tenangkan dirimu dan lanjutkan penelitian. Pria tua yang ramah itu tertawa. Keduanya berada di tingkat terendah dari ahli pengobatan yang tergabung dalam organisasi besar yang dikenal sebagai Bloodset God Palace. Bahkan dengan pangkat itu, bagaimanapun, untuk menjadi bagian dari istana dewa pertumpahan darah sudah cukup bagi mereka untuk merasa iri oleh dewa yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di antara dewa puncak, ada sangat sedikit yang bisa memasuki istana dewa darah. Ekspresi pria tua yang ramah itu tiba-tiba berubah. Dia berbalik menghadap lokasi di kejauhan, itu tidak lain adalah arah dunia material. Perang telah dimulai, apa yang bisa aku lakukan, sudah aku lakukan. Keturunan Xia Clan aku, sekarang terserah kamu. Purple Thunder Emperor, pada akhirnya, bukan dewa dunia. Meskipun dia telah memasuki istana dewa pertumpahan darah, dia masih di peringkat terendah dan tidak bisa memberikan banyak bantuan untuk klan Xia. Datang-datang. Di sini, kalian yang ingin bergabung dengan Sekte Pedang Langit, berdiri di sisi ini. Petik 2. Beberapa petinggi dari Heavensward Sect akan segera tiba. Ingatlah untuk tidak menyinggung mereka, karena itu tidak akan menjadi masalah jika kamu mati di sini. Sekelompok Transcendent saat ini menunggu di tanah kosong di kaki gunung. Sebuah kapal besar datang terbang dari kejauhan. Di atas kapal adalah sekelompok ahli, aura mereka luas. Bahkan yang paling lemah dari mereka adalah dewa. Sekte Pedang Langit dikenal sebagai puncak, sekte terkenal di antara belasan bintang, dan jumlah orang yang berusaha bergabung dengan Sekte Pedang Langit, sehingga dibawa ke planet pedang surga yang jauh, benar-benar tak terhitung. Satu-satunya masalah adalah bahwa Sekte Pedang Langit memiliki persyaratan ketat untuk menerima murid. Biasanya, hanya mereka yang memiliki harapan menjadi dewa yang akan dibawa pergi. Kapal besar itu perlahan-lahan turun di bawah komando seorang lelaki berambut panjang berjubah putih. Di belakangnya adalah sekelompok bawahan. Tetua Yun Hai,
pria muda berjubah ungu dengan pedang di punggungnya adalah salah satu bocah dari klan lamaku, salah seorang bawahan mengirimkan. Sebelum datang, dia sudah selesai mengatur untuk manfaat dari yang lebih tua. MN. Yunhai mengangguk saat dia menyapu kelompok transenden muda dengan visi. Tekanan mengerikan mulai menekan mereka. Mereka yang dibiarkan berdiri telah melewati babak penyisihan. Hong lama sekali gelombang. Suatu kekuatan yang kuat mendorong kelompok transenden ini, menyebabkan mereka merasakan tingkat teror yang tak tertandingi. Bahkan para dewa berdiri di samping pria itu berseru kagum. Tetua ini, memang, keberadaan di puncak alam dewa, hanya selangkah lagi dari menjadi dewa dunia. Tekanan yang dia keluarkan sendirian begitu menakutkan. Meski begitu, mereka mengerti bahwa langkah kecil ini memisahkan dewa dari dewa dunia adalah sebesar langit itu sendiri. Dengan pengecualian pemuda berjubah ungu yang dibantu dari belakang layar, sebagian besar transenden lain gagal menahan tekanan dan jatuh. Ke-125 transenden yang masih berdiri telah melewati babak penyisihan. Semua yang lain harus kembali, diumumkan salah satu bawahan oleh pihak tetua Yunhai. Saat berikutnya, ekspresi tetua Yunhai berubah. Xia Clan. Tetua Yunhai memandang ke kejauhan ke arah dunia material. Dahulu kala, dia adalah manusia yang lemah dan lemah lembut. Setelah tumbuh selangkah demi selangkah, ia menjadi dewa dan kemudian meninggalkan dunia fana asalnya untuk dunia dewa. Akhirnya, ia mengembangkan semua jalan ke tahap saat ini. Namun di dalam hatinya, dia tetap khawatir selamanya tentang kota asalnya. Anak-anak, apa yang bisa aku lakukan, sudah aku lakukan. Apakah klan Xia bertahan atau tidak akan tergantung pada upaya kamu, pikir tetua Yunhai. Pilihan berikutnya akan dipimpin oleh kamu, lima tua, perintah tetua Yunhai. Ya, guru. Seorang murid di alam dewa awal segera berdiri keluar dari kelompok. Sekelompok ahli dewa berkumpul di dalam sebuah kapal perang yang menembus langit berbintang. Mereka semua berada di puncak ranah dewa dan bisa dianggap petualang elit. Bagian dari kelompok ini adalah seorang pria dekaden yang menopang dirinya sendiri dengan pisau. Perang sudah dimulai, pria itu memandang ke arah dunia material. Di suatu tempat di sana ada kampung halamannya. Sayangnya, aku berharap bisa mengumpulkan lebih banyak harta dengan bertualang, tapi sayangnya, tidak ada lagi waktu untuk itu. Dia adalah salah satu dari 3 dewa tahap puncak dari klan Xia yang masih hidup, Scarlet Fire Monarch. The Scarlet Flame Monarch dan Scarlet Cloud Emperor adalah 2 tokoh paling berbakat dari sejarah klan Xia. Mereka berdua sudah sedekat saudara sejati. Bahkan, Istana Infernal sendiri sebenarnya telah diturunkan oleh Scarlet Cloud Emperor tanpa mempertimbangkan berapa biayanya. Dia dengan demikian meletakkan dasar untuk seluruh klan Xia. Sangat disayangkan bahwa Scarlet Cloud Emperor meninggal. Dewa leluhur dari klan Xia semua menerima berita itu. Sementara beberapa lebih lemah dalam hal kekuatan tempur mereka, tidak ada yang peduli tentang kampung halaman mereka. Meski begitu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Di dalam Crimson Rock Mountain, di Crimson Dust Island yang tinggi di atas lapisan awan. Tuan, gangguan besar di ruang angkasa telah muncul, di samping gelombang besar. Membran eksternal dunia fana telah ditembus, sebuah pesan tiba dari Blood Creeping Flower. Sui Ying juga memberinya harta komunikasi. Dia khawatir bahwa klan Xia mungkin tidak cukup sebagai penjaga, jadi dia meminta Blood Creeping Flower untuk menyebarkan indranya ke seluruh dunia klan Xia. Sebagai dewa, itu akan jauh lebih sensitif terhadap gangguan apapun. Dongbo, dewa penyihir dan dewa iblis besar telah mulai membangun lorong spasial. Perang telah dimulai. Jing Qiyu datang ke Sui Ying hanya beberapa detik kemudian. Mereka akhirnya tiba. Sui Ying meraih tangan Jing Qiyu. Bersama-sama, mereka terbang langsung menuju ruang di atas halaman pribadinya sementara dia berteriak, "Senior Crimson Rock, tolong kirim kami keluar." Dongbo, berhati-hatilah selama perang. Dalam beberapa saat, Crimson Rock, Si Wei, Senior Gebai dan Senior He Fei Yun semuanya muncul di sisinya. "Hati-hati," kata Senior Gebai. "Setelah kamu merasa tidak bisa bertahan lagi, kembalilah ke Crimson Rock Mountain. Selama kamu berhasil memperbaiki jantung dunia dalam 10.000 tahun, kamu akan menang sama saja." Pria muda berjubah merah itu selanjutnya berkata.
Semuanya mengingatkannya pada berbagai aspek. Dongbo, cepatlah. Senior Crimson Rock melambaikan tangannya. Hua. Sui Ying dan Jing Qiyu menghilang, telah diteleportasi ke dunia klan Xia. Sui Ying, apa yang harus kita lakukan? Jing Qiyu merasa cemas. Apa yang bisa... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.